Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasokan melimpah, harga berbagai jenis ikan di tempat pelelangan ikan di Kota Tegal turun drastis. Pasangan yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 menarik dukungan warga Jawa Tengah. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi pemenangan di Kota Semarang. Sedangkan pasangan Amin dan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka menghadiri Haul Habib Ali di Kota Solo. Terdampak proyek jalan tol Solo-Yogyakarta, ratusan makam di daerah Klaten dipindahkan. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri deklarasi sekaligus rapat pemenangan Ganjar Mahfud di Gor Jatidiri, Semarang. Dalam kesempatan itu, Ganjar meyakini jika Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng. Sabtu malam, Ganjar Pranowo datang ke deklarasi sekaligus rapat pemenangan dirinya dan Mahfud yang digelar di Gor Jatidiri, Kota Semarang. Dalam acara tersebut, Ganjar berkesempatan pidato politik. Ganjar meminta kepada masyarakat untuk tidak takut jika ada pihak yang mengintervensi atau mengintimidasi mereka terkait pemilihan paslon capres dan cawapres mendatang. Di kesempatan yang sama, Ganjar meyakini Jawa Tengah masih menjadi kandang PDIP meski dukungan warga Jawa Tengah terpecah karena Gibran Rakabuming Raka yang juga wali kota Solo maju sebagai bakal calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto. Jateng sampai hari ini tetap kandang banteng. Bantengnya makin solid, makin menguat. Karena banteng tidak pernah cengeng. Karena banteng itu kalau ketahuan akan nangis, dia akan parah. Ganjar juga meminta agar pendukung PDIP di Jawa Tengah makin solid dan menguat agar bisa memenangkan kontestasi Pilpres pada 2024 mendatang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan berjanji mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara yang belakangan disorot publik. Anies menyindir tidak menjadikan lembaga negara untuk kepentingan keluarga atau kelompok seperti yang terjadi saat ini. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri orasi kebangsaan di depan ribuan simpatisan di gedung auditorium UMS di wilayah Laweyan, Solo, Sabtu sore. Di hadapan simpatisan, Anies mengajak untuk bersama-sama melakukan perubahan jika nantinya terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Salah satu perubahan yang dijanjikan Anies adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan hukum yang belakangan merosot. Anies menyindir kelompok yang memanfaatkan institusi negara untuk kepentingan keluarga dan kelompok, lalu mengorbankan demokrasi. Anies berharap Pilpres nanti berjalan jujur dan adil, tidak ada intimidasi atau intervensi kekuasaan untuk memenangkan pasangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Sebabnya kami merasa optimis bahwa sebenarnya di Jawa Tengah ini lahan subur untuk gagasan perubahan dan keinginan perubahan. Jawa Tengah menjadi target Anies dan koalisinya meraup suara untuk memenangkan Pilpres karena Jateng selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Sementara bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka menghadiri Haul Habib Ali di Pasar Kliwon, Solo. Gibran hadir bersama pasangan Koalisi Perubahan, Anies dan Caimin. Pemandangan menarik terlihat di perayaan Haul Habib Ali di Pasar Kliwon, Solo, Sabtu pagi. Pasangan yang akan bertanding pada Pilpres 2024, bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka, duduk berdekatan dengan pasangan Koalisi Perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Pada acara itu, putra sulung Presiden Joko Widodo didampingi oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Gibran disorot publik karena kelolosannya mendampingi Prabowo Subianto, dianggap sebagian oleh publik karena dibantu pamannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. MK secara mengejutkan mengabulkan gugatan mahasiswa hukum Universitas Negeri Surakarta Alma Saki Biru, sehingga syarat berpengalaman sebagai kepala daerah bisa menjadi capres
atau cawapres meski belum berusia 40 tahun. Meski sempat berbicara dan makan bersama dengan pasangan Imin, Gibran mengaku tidak banyak hal yang dibicarakan, hanya hal-hal ringan. Sama Pak Anies ngobrolnya apa, Mas? Dikit lah, ya, tadi kan masih acara makan bareng. Masih kebuli, Mas? Gibran Raka Buming Raka bersama Prabowo Subianto diusung koalisi gendut dengan 9 partai pendukung. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah menerima logistik tahap 1 berupa tinta yang dikirimkan dari wilayah Tangerang. Untuk keamanan penyimpanan logistik tersebut, polisi mengerahkan personilnya untuk berjaga di gudang logistik. Sebanyak 9.292 tinta yang dikirim oleh KPU Pusat sudah diterima oleh KPU Kota Semarang. Setelah sampai di gudang logistik kawasan industri Candi, ribuan tinta langsung diturunkan oleh petugas. Tinta ini untuk kebutuhan perlengkapan 4.626 tempat pemungutan suara atau TPS saat pemilu serentak pada 14 Februari mendatang. Saat ini KPU Kota Semarang tengah menunggu perintah dari KPU Pusat terkait pendistribusian ke masing-masing TPS di Kota Semarang. Kita menerima tinta untuk pemilu 2024, jumlahnya ada 9.292, benar ya? 9.292, itu karena memang ada 4.646 TPS di Kota Semarang, termasuk dengan TPS khusus yang ada di Gedung Pane, ada di LT Bulu Wanita. Nah, untuk menjaga keamanan, Polrestabes Semarang mengerahkan anggotanya untuk berjaga di tempat penyimpanan logistik pemilu. Mereka juga akan memantau melalui kamera pengawas yang terhubung langsung ke Command Center Polrestabes Semarang. Memang mulai start hari ini, karena seiring dengan logistik pemilu tahap pertama yang sudah hadir, sudah datang di sini, sehingga pengamanan juga sudah dimulai dari hari ini, minimal dua orang setiap harinya, minimal. Nanti ada aplusannya per 12 jam sekali, gitu. Dan di sini juga sudah ada CCTV, nanti kita tarik ke Command Center di Polrestabes, sehingga pengamanan itu tidak hanya konvensional dijaga, namun virtual juga melalui digital. Selain tinta, nantinya KPU Pusat akan mengirim logistik lain seperti bilik suara dan kotak suara kepada KPU Kota Semarang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. KPU Kabupaten Semarang menggelar rapat koordinasi persiapan kampanye pemilu serentak 2024. Sebelum masa kampanye, seluruh kontestan pemilu diwajibkan mentaati berbagai ketentuan mengenai pemasangan alat peraga kampanye (APK). Salah satu isu yang dibahas KPU Kabupaten Semarang adalah aturan pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Setiap partai politik wajib mengikuti aturan KPU, diantaranya soal waktu pemasangan APK dan juga desain APK wajib diverifikasi oleh KPU. Selain itu, nantinya titik pemasangan dan bahan kampanye harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan KPU agar tidak melanggar aturan. Tahapan masa kampanye pemilu 2024 berlangsung mulai tanggal 20 November, 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kita berikan pemahaman tanggal 4 sampai dengan tanggal 27 November ini larangan-larangan yang ditentukan bagaimana, kemudian yang diperbolehkan bagaimana. Nah, ini kita undang juga Satpol, Bawaslu, kemudian dari Kepolri menyangkut ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga kondusivitas dalam penyelenggaraan kampanye bisa terjaga, terutama masa sebelum masa kampanye ini pasca penetapan DJT.